Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari yang indah ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, kasih Tuhan setelah malam hari kita bisa lewati dalam peristirahatan kita pagi ini. Kita bangun dan sebelum melakukan segala sesuatu kegiatan kita hari ini, terlebih kita datang di hadirat Tuhan, memuji, menyembah, memuliakan Dia, dan kita juga menaikkan doa-doa permohonan kita, penyerahan kita kepada Tuhan, dan terlebih kita mau mendengar suara Tuhan melalui firman Allah. Kita akan membaca bersama-sama pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 13. Di sini kita melihat bagaimana perkembangan daripada pemberitaan firman Allah, pemberitaan Injil, pemberitaan nama Yesus, dan semakin banyak orang yang mendengar nama Tuhan, semakin banyak orang yang percaya dan diselamatkan. Ya, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, ketika hamba-hamba Allah, orang-orang percaya, pengikut Kristus memberitakan Injil, memberitakan kebenaran firman Allah, ada tantangan, ada pergumulan. Tidak semua orang suka mendengarkannya, dan tidak semua orang suka memberi dukungan untuk pemberitaan itu. Ada saja yang mau menghalang-halangi. Dan setiap penghalang itu, ya, manusia memang menghalangi, tetapi ada oknum di balik itu, yaitu kuasa kegelapan, kuasa si jahat tidak tinggal diam. Dia bisa provokasi banyak orang untuk menghambat pekerjaan Tuhan. Tetapi apakah pekerjaan Tuhan akan terhambat, akan terhalangi? Tidak, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita melihat firman Tuhan melalui pengalaman Saulus atau Paulus dan Barnabas di Pulau Siprus, ya. Di ayat 4 saya akan membaca ayat 5, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 13. Ayat 4 saya membaca, ayat 5 Bapak Ibu Saudara, dan seterusnya kita membaca satu perikop ini. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Ketika di Kamis mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Papos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menunjuk dia. Bersama-sama melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Amin. Ia takjub melihat oleh ajaran Tuhan. Ia takjub akan firman Allah. Ia takjub akan kuasa Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Barnabas dan Saulus atau Paulus pergi ke satu tempat, ya. Kita lihat di sana bukan kemauannya saja, bukan ya coba-coba kita jalan, tidak, tetapi jelas karena disuruh Roh Kudus. Ada apa di tempat yang akan mereka tuju? Ya, oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Ya, rupanya ada
orang yang harus dijumpai mereka di Siprus. Ada orang yang sedang merindukan firman Allah di Siprus. Ada seorang yang terkenal yang ingin tahu tentang Tuhan di Siprus. Tetapi ada juga pengacau di Siprus. Ada kuasa kegelapan yang menghalangi supaya orang-orang yang akan mendengar Injil itu percaya kepada Tuhan. Ada orang yang menghalangi, ada nabi palsu, ada tukang sihir yang menghalangi pekerjaan Tuhan. Tetapi Roh Kudus, ya dikatakan, memimpin hamba-hambanya, memimpin Barnabas dan Saulus atau Paulus. Mereka taat kepada firman Allah, mereka taat kepada pimpinan Roh Kudus, dan mereka pun kemudian berjumpa dengan seorang gubernur, seorang yang ternama. Ya, saudara perhatikan bagaimana gubernur itu sesungguhnya sedang menantikan kabar sukacita, kabar baik. Dan Paulus, ya, dan Barnabas menyampaikan kabar itu. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Paphos. Luar biasa, pelayanan yang dahsyat. Ya, mengelilingi seluruh pulau itu. Mereka berjalan, mereka berjumpa dengan orang-orang yang mendengar firman Allah. Ya, dalam satu doa hamba Tuhan ini sangat senang sekali ya kalau kita mau dengar doanya begini. Tuhan, pertemukan kami dengan jiwa-jiwa yang merindukan kasih-Mu, yang merindukan firman-Mu. Ya, pertemukan kami dengan jiwa-jiwa di mana jiwa itu sedang menunggu untuk kami, untuk saya dapat memberitakan, menyaksikan Injil Kerajaan Allah yang menyelamatkan itu, yaitu memberitakan Yesus, bersaksi tentang Yesus. Kita perlu berdoa seperti itu, dan Roh Kudus akan tuntun. Nah, Paulus dan Barnabas mereka mengelilingi seluruh pulau itu dan bertemu. Ini menarik, ada di situ ya seorang Yahudi bernama Bar Yesus, ya, jadi bukan Yesus tapi Bar Yesus, dan ia ternyata seorang tukang sihir dan nabi palsu. Nah, ini mereka berjumpa dengan seorang tukang sihir dan nabi palsu. Apa tugas tukang sihir dan nabi palsu ini? Hendak menghambat pekerjaan Tuhan, hendak menghambat pemberitaan firman Allah, mau membelokkan jalan Tuhan yang lurus. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sampai sekarang ya, Bar Yesus zaman kini banyak. Bar Yesus masa kini bergerak. Ya, mereka mencari di mana ada hamba-hamba Allah yang menyampaikan firman Allah. Mereka bergerak untuk menghambat, menghalang-halangi, untuk mencegah, ya, untuk menyampaikan ajaran-ajaran palsu, ajaran-ajaran yang menyesatkan, supaya orang-orang tidak mau lagi mendengar tentang firman Allah, supaya orang-orang menutup telinga kepada firman, tapi membuka telinga kepada dongeng-dongeng, kepada cerita-cerita palsu, cerita-cerita yang hanya menyenangkan secara manusia saja, yang seperti ya orang tua yang sedang mengayun-ayun anaknya sambil bernyanyi Nina Bobo, kemudian akhirnya sang anak tertidur dan terlelap. Ya, ini pekerjaan nabi palsu, tukang sihir, pengajar-pengajar sesat, supaya umat tertidur, terlelap, dan tidak lagi datang kepada Tuhan. Tetapi hamba-hamba Tuhan tidak boleh tinggal diam. Paulus tidak tinggal diam. Ya, kita tidak boleh tinggal diam, kita tidak boleh menyerah. Kita tahu maksud Tuhan, ya, di mana Tuhan memanggil kita. Paulus tahu maksud Tuhan. Ya, kenapa Roh Kudus memimpin mereka sampai ke tempat ini, ya? Mengapa mereka harus meninggalkan satu tempat, pergi ke tempat lain, dan tiba ke Pulau Siprus? Ada apa? Ya, mereka mengerti karena ada tugas, ya, ada pemberitaan firman Allah, ada sesuatu yang harus disampaikan walaupun ada tantangan. Ini juga terjadi dalam hidup kita. Mengapa kita ada di tempat ini? Di mana Bapak Ibu berada sekarang?
bukan hanya asal sekedar berada di situ, di tempat itu, di pekerjaan, ya di komunitas apapun itu. Kenapa kita ada hadir di sana? Supaya kita jadi berkat di mana kita hadir, supaya kita dapat bersaksi tentang kasih Tuhan yang kita alami, ya, supaya ada orang lagi yang mendengar tentang nama Tuhan dan berseru kepada Yesus Kristus dan akhirnya mereka diselamatkan. Mengapa kita ada di tempat di mana kita berada saat ini? Kira-kira kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, Engkau sudah membawa kami ada di tempat ini, ada di negeri ini. Kita mau menjadi berkat bagi negeri ini. Amin. Mengapa kita ada di pulau ini? Kita mau jadi berkat di pulau ini. Amin. Nah, kalau kita lihat Paulus mengelilingi seluruh pulau, kita belum keliling loh. Hanya beberapa tempat saja, tapi kita mau berkomitmen. Siap Tuhan, kami mau berkeliling. Bukan hanya untuk rekreasi, tamasya, lihat-lihat pemandangan indah. Enggak. Ya itu kita nikmati. Tetapi ada sesuatu yang penting, yaitu menyaksikan cinta kasih Tuhan kepada banyak orang. Yang kita bawa kabar baik, kabar sukacita, yaitu keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus tidak tinggal diam. Melihat pengacau ini, ya, apakah berhenti untuk tidak menyampaikan kebenaran? Ada seorang gubernur di situ, ya. Ayat 7, ia adalah kawan gubernur pulau itu. Nah, nabi palsu itu adalah kawan gubernur itu. Tukang sihir itu adalah kawan daripada gubernur itu. Ya, kita lihat, kalau kita mau lihat hal ini berarti sulit dong menyampaikan kebenaran kepada sang gubernur. Kan temannya itu nabi palsu, temannya pengajar sesat, temannya tukang sihir. Ya, pasti terus dihalang-halangi. Tetapi jangan putus asa. Kalau Tuhan sudah panggil sang gubernur, kita pasti bergerak dan gubernur itu akan senang. Dia sedang menantikan. Ya, penghalang-penghalang akan disingkirkan. Nah, ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Ada banyak orang sesungguhnya ingin mendengar firman Allah, ingin tahu kebenaran. Yang banyak saudara, hanya kadang-kadang mereka masih bergumul, masih ragu-ragu. Ntar kata orang apa, kata dunia apa. Ya, tapi dalam hati mereka ingin tahu kebenaran, ingin tahu kuasa Allah. Ini yang terjadi. Ya, dan gubernur itu ingin tahu, ingin mendengar firman Allah, tetapi Elimas, demikianlah nama dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Artinya begini, gubernur itu kan ingin dengar firman Allah, maka dia memanggil Paulus dan Barnabas. Tetapi sahabatnya, temannya si tukang sihir tadi menghalang-halangi. Jangan ya. Gak usah datang kepada Allah, gak usah dengar firman. Ya, ada usaha yang gigih, ya, untuk menghalang-halangi. Kita melihat apa yang dilakukan oleh Paulus. Ya, tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia. Ini menatap dia, ya, melihat si tukang sihir, melihat si nabi palsu itu, menatap, tentu bukan hanya natap dia, tapi menatap tajam dan kasih perintah, ya, dan berkata, hai anak iblis, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan, engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihat, tangan Tuhan datang menimpa engkau. Tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta beberapa hari lamanya. Engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Apa yang Paulus katakan terjadi dengan kuasa Allah, ya. Jadi bukan kehebatan Paulus, jelas. Jadi kalau kita buat sesuatu bisa berhasil dalam pelayanan kita, dapat melayani orang, membimbing orang lain,
kita membawa orang lain kepada Tuhan, kita bisa melakukan segala hal bukan karena kita, tapi karena Tuhan. Karena Tuhan bekerja. Amin. Coba kita katakan Tuhan bekerja ya, 3 kali dan amin amin. 1, 2, 3. Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Amin, amin, amin. Tuhan itu bekerja, pekerjaannya dahsyat luar biasa. Di tukang sihir, si nabi palsu tak berkutik. Dia nggak bisa melihat. Dia harus butuh orang lain menuntun. Nah, jadi lihat ini pekerjaan Tuhan. Tidak boleh dianggap main-main loh. Ya, ini serius. Dan Paulus serius dalam pelayanan. Wah, saya merenungkan bagian ini bagaimana ya kalau kita melayani kemudian ada orang mulai halang-halangi, kalau kita bilang sama seperti Paulus, jangan melihat, langsung tidak melihat. Wah, bahaya sekali ya. Akan banyak orang yang nggak bisa melihat. Nah, tidak seperti itu. Ya, ini kasusnya berbeda ya. Ini berbeda tentunya ya. Ini karena memang nabi palsu, tukang sihir ini yang ingin menghalang-halangi terus ya. Jadi Paulus tahu betul bahwa gubernur ini ya akan datang kepada Tuhan dan gubernur itu sendiri sangat merindukan. Jadi yang menghalang-halang itu harus kita singkirkan, kita tolak. Dan melalui peristiwa ini apa yang kita lihat? Ya, perbuatan Tuhan dinyatakan. Jadi ketika firman diberitakan, ketika nama Yesus diberitakan, terjadi mujizat. Nah, tetapi bukan mujizatnya itu yang kita utamakan sesungguhnya. Tuhan tidak mengutamakan hal mujizat. Mujizat hanya tanda saja. Tetapi yang utama adalah melalui peristiwa itu iman semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Semakinlah banyak orang percaya kepada Tuhan. Jadi di mana mujizat terjadi, sesungguhnya tujuannya adalah supaya lebih banyak lagi orang percaya kepada Tuhan, menyerahkan diri menjadi pengikut Kristus. Karena mujizat itu terjadi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu. Ia takjub oleh ajaran Tuhan. Akan lebih banyak orang-orang yang akan percaya kepada Yesus melalui pelayanan anak-anak Tuhan. Orang percaya, jemaat sinam, orang-orang Kristen, hamba-hamba Allah yang dipakai oleh Tuhan memberitakan kabar sukacita kepada banyak orang, dan semakin banyak orang yang takjub akan ajaran Tuhan. Karena ajaran Tuhan, kebenaran firman yang kita sampaikan tidak hanya sekedar suara, tidak hanya sekedar seperti cerita-cerita saja, tidak, tetapi itu kebenaran yang memerdekakan, kebenaran yang menyelamatkan, kebenaran yang sungguh penuh dengan kuasa. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan menolong kita terus untuk tetap setia mengiring Kristus. Setialah sampai garis akhir. Dan selama kita hidup, kita serahkan hidup ini untuk dipakai oleh Tuhan. Dipakai oleh Tuhan. Ingat, ada tantangan, ada pergumulan, ada saja orang-orang yang menghambat, menghalangi pekerjaan Tuhan. Tetapi dengan otoritas daripada Allah, dengan kuasa Roh Kudus, kita bisa halau, bisa kita hadapi, kita bisa tolak itu semua. Kita singkirkan dengan kuasa Tuhan. Dan orang-orang tadi yang sudah Tuhan persiapkan untuk mereka datang kepada Tuhan, akhirnya mereka datang kepada Tuhan karena mereka mendengar nama itu, mendengar nama Yesus. Dan setiap orang yang berseru di dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, kita bersyukur, kita menikmati